Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Jadi kali ini kita akan membahas tentang hukum perbandingan tetap yang dinyatakan oleh Proust ya. Kebetulan di sini saya sudah menyediakan salah satu soal yang sangat sederhana yang sekarang kita akan coba selesaikan. Nah, jadi video ini bisa jadi teman-teman gunakan untuk persiapan untuk menghadapi ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester nanti. Oke, kita langsung saja. Di sini ada soal perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam senyawa magnesium oksida adalah 3:2. Reaksi mana yang bersisa dan berapa jumlahnya jika 12 gram magnesium direaksikan dengan 4 gram oksigen? Oke, kalau pertanyaannya seperti ini, maka kita akan selesaikan mulai dari kita akan jawab di mana di sini perbandingan antara magnesium dengan oksigen itu adalah 3:2. Di mana di sini diketahui massa dari magnesium yang tersedia itu sebanyak 12 gram. Dan massa dari oksigen yang tersedia itu sebanyak 4 gram. Lalu pertanyaannya, siapa yang bersisa atau siapa yang habis bereaksi? Kemudian berapa jumlah senyawa dari magnesium oksida yang terbentuk? Oke, kita mulai dari sebuah permisalan teman-teman ya. Nah, kita menggunakan logika saja di permisalan ini. Jadi, kita buat permisalan. Pertama, kita buat permisalan jika magnesium semua habis bereaksi. Artinya di sini sebanyak 12 gram dari massa magnesium itu habis bereaksi. Maka kira-kira berapa massa dari oksigen yang akan terbentuk? Jadi ingat, ini adalah perbandingannya 3:2. 3 untuk Mg, 2 untuk oksigen. Jadi untuk menghitung berapa massa oksigen yang terbentuk jika semua magnesium habis bereaksi, perbandingan oksigen 2 dibagi dengan perbandingan magnesium 3 dikalikan dengan massa magnesium yang habis bereaksi atau semua magnesium itu bereaksi, yakni 12 gram. Maka berapa terbentuk oksigen? Jadi tinggal kita hitung saja, 12 bagi 3 di sini kan 4. 2 kali 4 berarti 8 gram. Nah, jika magnesium semua habis bereaksi, maka massa oksigen yang akan terbentuk 8 gram. Kalau kita buat permisalan seperti ini, apakah mungkin terjadi? Tentu tidak. Kenapa? Karena di sini massa oksigen yang tersedia hanya 4. Kemudian di sini terbentuk ada 8. Ini tidak mungkin karena melebihi dari yang sudah ada. Maka dari itu permisalan yang pertama kita anggap salah atau keliru. Kemudian kita buat permisalan yang kedua. Permisalan yang kedua ini adalah jika oksigen atau semua massa oksigen habis bereaksi. Maka apa yang terjadi? Kita hitung langsung massa dari Mg yang akan terbentuk itu adalah, ingat perbandingan Mg itu adalah 3 dibagi dengan perbandingan oksigen 2 dikalikan dengan massa oksigen yang tersedia sebanyak 4 gram. Kita langsung hitung 4 bagi 2, di sini 2, 3 kali 2 6 gram. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mungkin magnesium yang tersedia 12 kemudian yang bereaksi 6? Ya, tentu jawabannya itu mungkin. Maka dari itu permisalan yang kedua, jika oksigen semua habis bereaksi, kemudian massa magnesium yang bereaksi itu sebanyak 6 gram, itu
tepat ya. Lalu kemudian kita akan hitung di sini reaksi mana yang bersisa dan berapa jumlahnya. Nah, di sini karena oksigen semua habis bereaksi, kemudian massa magnesium yang bereaksi sebanyak 6, jadi di sini massa sisa magnesium yang tidak bereaksi berapa? Ya tinggal dijawab saja. 12 gram yang tersedia di awal dikurangi dengan 6 gram yang bereaksi. Sehingga di sini tersisa 6 gram yang tidak bereaksi. Maka jawabannya itu adalah reaksi mana yang bersisa? Tentu reaksi magnesium ya. Jadi magnesium reaksi yang bersisa. Kemudian pertanyaannya itu berapa jumlahnya? Jumlahnya itu sebanyak 6. Lalu kemudian jika pertanyaannya berapa massa MgO yang terbentuk jika yang tadi direaksikan sebanyak 12 gram dan 4 gram untuk oksigen. Ya, tinggal kita tambahkan saja. Massa MgO sama dengan massa Mg bereaksi ditambah dengan massa oksigen yang bereaksi. Massa Mg yang bereaksi sebanyak 6 gram dan massa oksigen yang bereaksi sebanyak 4 gram. Karena tadi permisalannya semua massa oksigen habis bereaksi, maka di sini kita taruh sesuai dengan yang ada, yakni 4 gram. Sehingga yang terbentuk sebanyak 10 gram MgO. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin seperti ini pembahasan sederhana ketika menjawab hukum perbandingan tetap menggunakan permisalan. Nah, jadi seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.